Selamat bergabung kembali di kanal Salibai teman-teman. Di sini, kami mengajak Anda menjelajahi cerita-cerita menarik dari segala penjuru. Kami ada karena Anda semua. Saran dan kritik membangun akan kami hargai demi kemajuan konten kami. Jangan lupa, like, komen dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Mak Lampir tadinya adalah seorang putri dari kerajaan kuno, yakni Champa, Chiem Tan. Itu adalah sebuah kerajaan yang pernah menguasai daerah yang sekarang termasuk Vietnam Tengah dan Selatan, dan diperkirakan ada pada abad ke-7 hingga tahun 1832. Menurut beberapa cerita, nama Mak Lampir sebenarnya adalah Siti Lampir Maimunah. Legenda Mak Lampir pun sebenarnya berasal dari Sumatera Barat. Dari berbagai cerita, sosok Mak Lampir juga dikaitkan dengan kisah legenda 7 manusia harimau yang juga berasal dari Sumatera Barat, sebagian Provinsi Bengkulu, dan Lampung. Semasa remaja, Mak Lampir adalah seorang gadis yang sangat menarik dan dikenal karena kecantikannya. Ia memiliki sifat yang baik dan selalu bersikap lembut kepada orang-orang di sekitarnya. Namun, di balik keanggunan dan kebaikannya, dia juga seorang gadis yang sangat pemalu. Ketika ia tumbuh dewasa, kisah hidupnya mulai bergulir dengan pertemuan yang tak terduga, ketika ia jatuh cinta kepada seorang pemuda pengembara. Pria yang telah berhasil memikat hatinya, adalah seseorang yang dikenal dengan panggilan Datuk Panglima Kumbang. Ia bukanlah sosok sembarangan. Datuk Panglima Kumbang adalah seorang bangsawan yang memiliki gelar Datuk, serta merupakan panglima yang memiliki kekuatan luar biasa dari alam kegelapan. Ada cerita yang beredar mengenai kemampuannya untuk mengubah wujud menjadi seekor macan kumbang atau harimau, yang membuatnya semakin menarik di mata Mak Lampir. Cinta yang dimiliki Mak Lampir ternyata tidak sepihak. Datuk Panglima Kumbang juga menyimpan perasaan yang sama terhadapnya. Namun, hubungan mereka tidak semudah yang mereka harapkan. Keduanya harus menghadapi kenyataan pahit, bahwa cinta mereka tidak mendapatkan restu dari orang tua masing-masing. Salah satu alasan utama ketidaksetujuan ini adalah karena pihak kerajaan Champa, yang mengetahui bahwa Datuk berasal dari kaum siluman. Begitu pula sebaliknya, orang tua Mak Lampir juga menolak hubungan tersebut, karena status Datuk yang dianggap tidak tepat untuk putri mereka. Merasa sakit hati karena penolakan orang tuanya, Mak Lampir memilih untuk melarikan diri dari rumah dan menyepi di kaki Gunung Merapi. Di sana, ia bertekad untuk bertapa, berharap dapat memasuki dunia siluman dan suatu hari menemukan kembali sang pujaan hati. Meskipun usaha awalnya belum membuahkan hasil yang diinginkan, ia tidak putus asa. Selama masa pertapaannya di gunung, Mak Lampir akhirnya bertemu dengan seorang pertapa lain yang akan mengubah hidupnya. Pertapa ini menjadi gurunya dan membantunya untuk menjadi wanita yang sangat sakti. Guru Mak Lampir, yang dikenal dengan nama Nenek Serintil, diyakini memiliki kemampuan luar biasa dan merupakan seorang pertapa dari Pulau Jawa. Nenek Serintil memiliki keyakinan yang kuat terhadap Batara Kala, yang digambarkan sebagai dewa dengan wajah menakutkan. Dengan bimbingan Nenek Serintil, Mak Lampir mulai menjalani pelatihan yang akan membawanya ke jalan kekuatan dan kemampuan yang luar biasa. Karena merasa telah memiliki kesaktian yang luar biasa, Mak Lampir melanjutkan pengembaraannya. Ia mencoba mencari sang pujaan hati yang telah lama dirindukannya, dengan melakukan berbagai penjelajahan ke alam siluman yang penuh misteri dan tantangan. Suatu hari, saat Mak Lampir tengah mencari kabar tentang kekasihnya, ia mendapat berita yang sangat mengejutkan dan menghancurkan hatinya. Sang Datuk, yang selama ini menjadi idamannya, ternyata telah tewas dalam sebuah pertempuran yang sengit. Betapa hancurnya hati Mak Lampir mendengar berita duka itu, seolah seluruh dunianya runtuh seketika.
Rindu dan cinta yang mendalam kini diwarnai oleh kesedihan yang tak terlukiskan, seolah ada bagian dari jiwanya yang hilang selamanya. Namun, di tengah kesedihan yang melanda, ada harapan yang datang dari seorang sosok bijak yang dikenal dengan nama Nenek Serintil. Konon, Nenek Serintil membekali Mak Lampir dengan sebuah ilmu yang dapat menghidupkan kembali kaum siluman yang telah mati. Akan tetapi, untuk melakukan itu, ada syarat yang sangat berat. Kecantikan Mak Lampir harus menjadi tumbalnya. Dengan cinta yang tak terbatas pada sang datuk, ia pun setuju untuk mengorbankan kecantikannya, demi mendapatkan kekasihnya kembali. Akhirnya, upaya besar Mak Lampir untuk menghidupkan kembali sang pujaan hati pun berhasil. Namun, seperti yang diperingatkan oleh sang guru, setelah ritual itu selesai, wajah Mak Lampir tidak lagi memancarkan keayuannya. Ia berubah menjadi sosok yang buruk rupa dan menyeramkan, kehilangan pesona yang pernah dimilikinya. Walaupun demikian, ia tetap berharap Datuk Panglima Kumbang, yang dicintainya, akan menerima dirinya apa adanya, dengan segala kekurangan selepas pengorbanan tersebut. Namun harapannya hancur ketika ia mengetahui kenyataan pahit bahwa pengorbanannya ternyata sia-sia. Sang datuk tidak hanya menolak untuk menerima Mak Lampir, tetapi juga merasa ketakutan terhadap sosok yang telah mengorbankan kecantikannya. Perlakuan dingin dari sang pujaan hati ini akhirnya membuat luka di hati Mak Lampir semakin dalam. Rasa sakit itu membakar semangatnya dan memicu jiwa dendam yang tak ada habisnya. Menyimpan rasa sakit dan kemarahan di dalam hatinya, Mak Lampir bertekad untuk memerangi kaum siluman serta Datuk Panglima Kumbang. Dalam pencariannya untuk membalas sakit hati, ia memilih untuk melanjutkan perjalanan ke Tanah Jawa. Di sana, ia berusaha menggalang kekuatan dengan jin penguasa Gunung Merapi. Selain itu, ia juga ingin menyempurnakan ilmu yang sudah dimilikinya. Gunung Merapi menjadi tempat persinggahan dan pusat kekuatannya. Di sana, Mak Lampir mendirikan sebuah kerajaan gaib yang diyakini bisa memberinya kekuatan lebih untuk melawan semua yang telah melukainya. Masyarakat sekitar mempercayai bahwa keberadaan kerajaan jin di gunung ini, membuat Gunung Merapi menjadi sangat angker dan menyeramkan. Mengganggu ketentraman umat manusia, terutama bagi pasangan yang sedang jatuh cinta. Dalam mitos yang berkembang, Mak Lampir diyakini telah hidup ratusan tahun dan tidak bisa mati, menjadi sosok yang menakutkan bagi banyak orang.